mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Suhajar Diantoro. Yang kami hormati para gubernur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi madya, kementerian, lembaga. Yang kami hormati para bupati, wali kota, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota. Yang kami hormati seluruh hadirin undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Imam Priyono, merupakan kehormatan bagi saya memandu acara pada hari ini, insya Allah hingga selesai nanti, dan kami tentu mengundang Ibu dan Bapak sekalian senantiasa berucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir di acara pada hari ini,
25 April 2022 pada acara peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah tahun 2022. Hadirin, tema yang diangkat pada tahun ini adalah dengan semangat otonomi daerah kita wujudkan ASN yang proaktif, berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Hadirin, untuk mengawali acara dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa pada acara hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Yudhya Ramli. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan penuh iman kami bermohon, semoga peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 ini sebagai jembatan spirit yang relevan atas komitmen mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan amanah, berbekal semakin mantapnya sinergitas pemerintah pusat dan daerah menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya Dzal Jalali wal Ikram, hiasilah peringatan ini dengan refleksi pencapaian pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat, didukung ASN berakhlak melakukan kerja nyata sebagai wujud pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Engkau makmurkan negeri kami dengan karunia-Mu, sempurnakanlah bagi kami limpahan nikmat-Mu yang selaras dengan ridho dan sepadan dengan kebesaran-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sama-sama menyampaikan doa dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mengijabah doa-doa kita. Dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami juga menyapa seluruh anggota atau pimpinan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan bersama pemutaran video sejarah otonomi daerah. Selamat menyaksikan.
Hadirin selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Akmal Malik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Yang terhormat Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Kepala Kementerian dan Lembaga. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan staf khusus di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati juga Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 25 April tahun 2022, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini, baik secara langsung maupun secara virtual, dalam rangka mengikuti peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah dengan tema, dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Menteri Dalam Negeri dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan penyelenggaraan acara sebagai berikut. Pertama, latar belakang mengacu kepada keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memperingati Hari Otonomi Daerah setiap tahunnya pada tanggal 25 April. Dan pada tahun 2022, usia otonomi daerah kita sudah menginjak 26 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat berotonomi daerah. 2. Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak menuju Indonesia Emas 2045. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Maksud dan tujuan, maksud dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pertemuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya, 1, mengingatkan kembali kepada atas komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, yang bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mendukung pembentukan karakter ASN yang proaktif dan berakhlak, serta membangun sinergitas pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Waktu dan tempat pelaksanaan acara puncak kita laksanakan pada hari ini, Senin tanggal 25 April 2022, yang dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri dan diikuti secara virtual di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Peserta terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan lembaga tinggi negara, gubernur, bupati, wali kota,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta seluruh unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Agenda acara dalam rangka peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah tahun 2022 ini telah diisi oleh beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, sekarang nanti insya Allah akan ada arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Kemendagri pada peringatan Hari Puncak Otonomi Daerah tahun 2022. Kita telah melaksanakan talk show yang melibatkan asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten kota, dan juga asosiasi DPRD se-Indonesia. Kita juga melaksanakan beberapa kegiatan podcast yang dilaksanakan melibatkan internal Kemendagri, membahas isu-isu ODA. Kemudian juga perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwasanya tahun 2021 yang lalu, Dijen ODA pada peringatan Hari ODA yang ke-25 telah meluncing beberapa inovasi berbasis elektronik, yaitu Sistem Informasi Mutasi Daerah atau SIMUDA, dan juga Sistem Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbasis elektronik atau IPERDA. Dan dalam rangka peringatan Hari ODA yang ke-26 hari ini, Ditjen ODA terus berinovasi dan akan meluncing beberapa sistem berbasis elektronik, antara lain adalah Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau SILPPD versi 1.1, dan nanti juga akan ada launching aplikasi komunikasi virtual otonomi daerah atau KOVI ODA. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pelaksanaan acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbil alamin. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami memohon Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Sekjen untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Santi 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 Om. Selesai. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dengan seksama pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dilanjutkan dengan launching Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah versi 1.1 dan konsultasi virtual otonomi daerah. Dalam kesempatan ini akan disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati Bapak Sohajar Diantoro. Kami persilahkan. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan lembaga tinggi negara atau pejabat-pejabat yang mewakili, Bapak Ibu Menteri, Kepala Lembaga atau para pejabat yang mewakili, pejabat utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dirjen, Kepala Badan, Pak Rektor, Inspektorat Jenderal, Sekretaris BNPB, dan seluruh pejabat-pejabat eselon 1 lainnya, staf ahli dan staf khusus, dan juga para pejabat eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri yang hadir langsung pada ruangan ini. Yang kami banggakan Bapak-Bapak dan Ibu Gubernur seluruh Indonesia, hadir sekitar 14 orang gubernur, 6 wakil gubernur, dan sebahagian lagi adalah sekretaris daerah provinsi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Begitu pula yang kami hormati Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia
yang hadir secara virtual, ketua-ketua DPRD Provinsi, ketua-ketua DPRD Kabupaten Kota, yang juga hadir jajaran Forkopimda, serta seluruh peserta yang berbahagia yang tidak dapat kami uraikan satu persatu. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, sekaligus berkirim salam takzim kepada kita semua, karena beliau pagi ini harus merubah acara karena terdapat sejumlah acara yang tak dapat diwakilkan, termasuk hadir di Istana Negara pada hari ini. Jadi hari Senin ini memang hampir tidak pernah tidak rapat di istana, namun hari ulang tahun kita pun jatuh pada tanggal 25 hari ini. Jadi mohon kemakluman seluruh peserta yang hadir, Bapak Gubernur, seluruh jajaran di daerah, Pak Bupati, Wali Kota, dan kawan-kawan semua. Bapak Menteri Dalam Negeri berkirim salam takzim buat kita semua dan bermohon maaf karena tidak dapat hadir bersama-sama kita pada hari yang sangat kita banggakan ini. Saya akan membacakan secara penuh sambutan Bapak Menteri, yang juga memang beliau sebagian besar menulis langsung kemarin, saya ingat persis, bersama Pak Afeb dan Pak Akmal ya. Ini akan saya bacakan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir baik secara langsung maupun virtual pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-26 dengan mengusung tema dengan semangat otonomi daerah kita wujudkan aparatur sipil negara yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. Secara filosofis, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebahagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun sangat syarat dengan makna filosofis. Kenapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun 1995, pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2 percontohan ditetapkan pada tanggal 21 April tahun 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pada tanggal 7 Februari 1996 pemerintah pusat mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah ditetapkan pada 7 Februari 1996. Melalui keputusan tersebut menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Hadirin yang berbahagia, setelah 26 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia, Human Development Index, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Namun, data juga menunjukkan bahwa filosofis dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data dari Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri, selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa, TKDD.
Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik, dan lain-lain. Selain itu, kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar dapat tepat sasaran, efektif, serta efisien. Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, bahkan melebihi TKDD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership atau kepemimpinan dan entrepreneurship atau kewirausahaan untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Hadirin yang terhormat, kita patut bersyukur bahwa berdasarkan berbagai data dan indikator yang ada, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk membangun kembali sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional setelah dalam 2 tahun terakhir menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belumlah selesai. Kasus yang rendah bukan berarti tidak ada kasus. Apalagi di suasana menjelang saat dan setelah Lebaran, tentu akan terjadi peningkatan intensitas interaksi masyarakat yang sangat tinggi, baik pada saat arus mudik, arus balik, kegiatan ibadah bersama, dan liburan di tempat-tempat wisata. Diharapkan agar pemerintah daerah tetap menjaga kedisiplinan masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, serta meningkatkan capaian vaksinasi termasuk booster, khususnya kepada warga lanjut usia dan anak-anak. Saya juga memperingatkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 13 tahun 2022 agar seluruh pejabat dan atau pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansinya untuk tidak melaksanakan buka bersama pada bulan Ramadan dan tidak melaksanakan open house pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, serta memerintahkan kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, hal lain yang perlu saya ingatkan adalah terkait situasi global, dampak dari perang Rusia-Ukraina, meskipun terjadi jauh dari negara Republik Indonesia, tetapi dalam situasi dunia yang sudah menjadi kampung global, maka perang tersebut telah berdampak pada pola rantai supply dan demand di dunia. Akibatnya terjadi gangguan pada stabilitas ekonomi dunia, khususnya pada rantai pangan dan energi di banyak negara termasuk Indonesia. Bahkan di beberapa negara sudah terjadi inflasi serta kenaikan harga pangan dan energi. Jika Indonesia berdampak, maka otomatis akan berdampak kepada seluruh daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya dengan melakukan langkah-langkah yang cerdas untuk menjaga stabilitas harga-harga tersebut. Saat ini, setiap daerah telah membentuk satuan tugas atau Satgas Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 511/2/3149/SJ tentang pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah, tanggal 14 Mei 2020. Oleh karena itu, saya berharap agar kepala daerah dapat terus secara intensif untuk berkomunikasi dan mengendalikan penuh Satgas Pangan tersebut. Melalui momentum yang baik ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk dapat berdoa bersama agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah sebagaimana filosofi pembentukannya dapat terwujud di semua daerah,
penanganan pandemi COVID-19 terus terkendali dan dapat diakhiri segera menjadi endemi, serta kita semua mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat Indonesia. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-26. Dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan aparatur sipil negara yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dengan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam rangka membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Tito Karnavian. Selanjutnya kami mohon Bapak Sekretaris Jenderal tetap di tempat, kemudian Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan melakukan launching sistem informasi laporan penyelenggara pemerintah versi 1.1 dan konsultasi virtual otonomi daerah, berkenan mendampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Baik, mekanismenya simpel Pak, kami akan persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal untuk menaruh telapak tangannya di bagian tengah dari screen, menghadap ke layar, kita akan hitung mundur dari 3 gitu ya. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peluncuran hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Dirjen Otonomi Daerah berkenan kembali ke tempat duduk. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau SILPPD, sebuah aplikasi terpadu yang memudahkan penyampaian LPPD secara online. Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. SILPPD merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi dengan value sebagai berikut: digitalisasi dokumen, user friendly, modern dan simple user interface, efisiensi waktu, efisiensi biaya, informasi spasial, akuntabel, akurasi data lebih tajam, evaluasi lebih cepat dan akurat, kebijakan lebih tepat sasaran. Layanan konsultasi virtual di Dijen Otonomi Daerah, Kofi Odda. Apa itu Kofi Odda? Kofi Odda adalah layanan konsultasi virtual pertama yang menggunakan platform Metaverse. Kofi Odda memfasilitasi layanan konsultasi seluruh provinsi kabupaten kota yang ingin konsultasi ke Dijen Odda Kemendagri. Setiap hari kerja, tersedia pejabat Dijen Odda yang bertugas dan siap melayani konsultasi virtual bagi seluruh pemerintah daerah. Berikut adalah contoh konsultasi virtual yang dilaksanakan oleh daerah bersama dengan Direktorat FKKPD Dijen Odda. Tapi tidak apa-apa, walaupun teman-teman dari wilayah Sumatera, tidak apa-apa nanti konsultasi dengan Ruang konsultasi spasial Metaverse ini memungkinkan ASN dapat berdiskusi dan berinteraksi seolah-olah berada pada ruang 3 dimensi yang sama dengan menggunakan avatar pribadi masing-masing. jadwalkan kembali pada hari Senin sesuai dengan wilayahnya. Tujuan dibentuk Kofi Odda: 1. Memberikan kemudahan berkomunikasi antar Dijen Odda dan pemerintah daerah. 2. Mempersempit ruang transaksional yang mungkin terjadi jika ada pertemuan fisik. 3. Menciptakan efisiensi konsultasi pelayanan pemerintah daerah. Mekanisme kerja layanan Kofi Odda. Calon penerima layanan konsultasi mendaftar di website kofiodda.kemendagri.go.id. Calon penerima layanan dapat mengisi data diri, kemudian admin akan mengatur jadwal, setelah itu akan memperoleh link Zoom. Subdit yang bertugas akan standby dan calon
mendapatkan layanan one in one. Berikut pemaparan kami terkait layanan Kopi Orda. Kopi Orda, Orda proaktif. Boleh saya sekali lagi minta tepuk tangan yang paling meriah atas peluncuran sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah versi 1.1 dan konsultasi virtual otonomi daerah. Keren ya Bapak Ibu ya, dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, agar lebih tergambar, kita akan segera saksikan bersama tayangan simulasinya dari sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah versi 1.1 dan konsultasi virtual otonomi daerah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? selamat pagi Ibu. Kami berdua dari Provinsi Jawa Tengah mau menyerahkan BPD diserahkan dari provinsi dan surat pengantar dari Bapak Gubernur. Selamat siang Bu. Izin Bu, ini ada tamu dari pemerintah provinsi mau menyampaikan LPPD. Silakan Bapak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Silakan dulu. Ibu, Iya Bapak. saya mau menyerahkan buku APBD. Oh, kalau menyerahkan LPPD sebenarnya Bapak nggak perlu capek-capek datang ke Jakarta nih Pak. Jadi kita sekarang ada yang namanya sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bapak sudah pernah lihat sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah? Belum Bu. Saya tunjukkan ya Pak ya. Jadi sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah sistem yang membantu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapak. Jadi di sini Bapak tinggal memasukkan seluruh data laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapak langsung di sistem informasi. Jadi Bapak tidak perlu susah-susah datang ke Jakarta. Jadi dari sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kita bisa melihat laporan Bapak di sini. Kemudian kita juga bisa melihat nih Pak peta status kinerjanya Bapak, dashboard kinerjanya Bapak, kemudian juga profil DPRD dan profil kepala daerah. Wah, bagus ya Bu sistemnya. Nanti saya akan menjadi ke dalam sistem. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Pak Dir, mohon izin, saya Doni Pak dari Kabupaten Demak, ingin mohon waktu untuk berkonsultasi Pak terkait dengan penyerahan birokrasi Pak. Oh iya, silakan Pak Doni. Ini kebetulan saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Dirjen dan Pak Ses. Mohon izin Pak Dirjen, saya mengajak Pak Doni untuk konsultasi dulu di ruang konsultasi virtual. Silakan Pak Doni. Ya, silakan. Saya antar. Ya, mohon izin Pak Ses. Ya Pak Doni, kita sebelum sampai ke ruang rapatnya, ini adalah beberapa hasil-hasil dari otonomi daerah Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada bagaimana proses IPERDA, bagaimana proses
pada kasih percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada refleksi kinerja otonomi daerah tahun 2021. Ini juga ada beberapa infografis terkait dengan Mendagri launching beberapa pelaksanaan vaksinasi booster di Kepri dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa capaian dari pemerintah. Ini infografis pada aplikasi capaian. Ya, ini juga waktu 2000 tahun lalu kita juga sudah meluncing si mudah baru nih, yang untuk mutasi antar daerah itu. Jadi dia tidak perlu ketemu lagi dengan pengelola. Kita sebagai pengelola nggak perlu ketemu dengan customer. Mudah-mudahan sudah jalan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Iya Pak, luar biasa Itu, Pak, manfaatnya sangat. Pak Doni sudah tahu ya? Iya. Sudah terimplementasi itu Pak Doni ya? Iya, sudah. Sangat membantu sekali Pak, khususnya bagi kami pengelola untuk mutasi antar daerah, jadi tidak perlu lagi datang ke Jakarta Pak untuk mengurus proses-proses mutasi antar daerah Pak. Ya, mudah-mudahan bisa membantu terus ya Pak Doni ya. Kita ke ruang konsultasinya Pak Doni. Baik, ya. Ya, silakan Pak Doni ya. Ada beberapa hal yang ingin kami konsultasikan Pak terkait dengan mitra birokrasi. Yang pertama terkait dengan surat Mendagri yang terakhir Pak, itu bagaimana dengan daerah yang kemarin capaiannya belum 100% Pak? Apakah dengan adanya surat ini daerah diwajibkan 100% ataukah nanti yang apabila yang belum 100% akan seperti apa Pak ke depannya Pak? Ya, jadi gini Pak Doni ya. Kalau kita lihat data penyediaan birokrasi yang kemarin, mungkin mohon dibantu admin slide-nya. Kalau kita lihat dari data ini Pak Doni ya, dari 143.715 yang seharusnya beralih dari struktural ke fungsional, itu sudah beralih sebanyak 108.000 jabatan yang struktural yang sudah beralih menjadi jabatan fungsional. Uang cukup banyak kemarin itu 31 Desember itu. Nah masih ada yang kurang nih Pak, yang tadi yang Pak Doni sampaikan nih. Nah dari 108.334 ini Pak Doni, yang sisanya itu masih cukup banyak. Nah ini per Mei ini itu sudah harus 100%. Jadi wajib melaksanakan sebagaimana arahan Presiden, birokrasi kita cukup 2 level saja. Tinggal bagaimana proses itu sampai dengan Mei ini sudah selesai semua 100%. Gitu Pak Doni. Oh, baik. Ya, baik Pak Dir. Artinya bagi yang belum 100% nanti strukturnya akan dihilangkan atau seperti apa Pak Dir? Ya, bagi yang belum 100% segera mengusulkan untuk kita sesuaikan PSO-nya, baru kemudian sesuaikan penyitaran jabatannya. Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan KPDN untuk terkait dengan implementasi bagaimana apabila sampai dengan Mei ini tetap masih belum beralih, ya bisa jadi nanti ke depan strukturnya akan dievaluasi terlebih dahulu karena struktur itu seharusnya sudah fungsional semua. Oh, baik. Ya Pak. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan mekanisme pengalihan pejabat fungsional yang belum sesuai antara kualifikasi sama kompetensinya Pak, itu seperti apa Pak Dir? Ya, jadi gini Pak Doni, mekanisme sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri yang terakhir kemarin 28 Maret disampaikan bahwasannya bagi yang belum sesuai kualifikasi dengan jabatan fungsionalnya itu bisa menyesuaikan paling lambat bulan Desember 2022. Jadi sampai dengan Desember 2022 ini kita masih bisa menyesuaikan Pak Doni kalau ada yang nggak sesuai. Teknisnya seperti apa? Mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, nanti kita akan berikan persetujuan untuk proses penyesuaian jabatan fungsional itu. Oh, baik. Baik.
Berikutnya Pak terkait dengan subkoordinator Pak, itu nantinya akan seperti apa Pak terkait model kerjanya? Yang kedua terkait dengan tunjangannya itu seperti apa ya untuk kedepannya Pak setelah pasca itu? Ya, yang pertama Pak Doni, koordinator dan subkoordinator itu adalah jabatan yang sifatnya sementara. Karena dia sifatnya sementara, ya hanya maksimum di Permenpan 7 tahun 2022 itu sudah dijelaskan paling lama 1 tahun. Jadi 1 tahun dan tunjangannya itu mengikuti ini pada mengikuti grade-nya. Jadi kalau grade-nya 7 ya berarti tunjangannya grade 7. Ya, berarti sesuai kelas jabatannya ya Pak, tidak ada kekhususan. Sesuai kelas jabatannya. Oh, baik. Ya. Betul. Ya Pak Dir, kami rasa cukup jelas Pak Dir. Barangkali nanti apabila masih ada hal-hal yang perlu kami konsultasikan, izin kami bersama dengan rekan-rekan mampir lagi ke ruang kopi Oda ini Pak. Ya, silakan Pak Doni. Kita siap setiap hari, ada pejabat kita yang selalu berada di sini untuk membantu teman-teman daerah untuk bertanya apapun terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di daerah. Terima kasih, salam hormat untuk teman-teman yang ada di daerah. Saya antar kembali ke Pak ke ruang pameran. Baik, ya. Baik. Salam hormat untuk teman-teman ya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Wah, keren ya. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi? Tadi avatarnya Pak Dirjen keren juga tuh ya. Saya kayaknya kalah beberapa langkah tuh. Berarti saya janjian terbayang ya, beberapa tahun kemudian peringatan ODA kesekian misalnya akan ada di di tempat offline dan juga di metaverse ya, tidak hanya di misalnya Zoom seperti sekarang. Luar biasa, sangat maju. Oke, dan hadirin yang kami hormati, kita tentu berharap yang terbaik untuk kita semua dan Indonesia akan lebih sejahtera di masa mendatang. Hadirin, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mohon berada di tengah. Dan mohon juga berkenan mendampingi para pejabat pimpinan tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Kami persilahkan.